Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di video Ionosfer. Saya Nur Situn Pajiah. Pada kali ini akan membahas tentang geografi sosial budaya. Sebuah topik yang menarik karena kita membahas bagaimana manusia dan kebudayaan berhubungan dengan kondisi geografis Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, yaitu sekitar 17.584 pulau, ratusan suku bangsa, sekitar 1.300 suku bangsa, dan juga berbagai kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana keragaman ini terbentuk dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, pertama, pengertian dari budaya. Budaya berasal dari kata budaya, yaitu bentuk jamak dari budi atau akal. Menurut Koen Caraningat, budaya merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dan pelajar. Beberapa sosial budaya adalah cabang ilmu dari geografi, yaitu yang mempelajari hubungan antara manusia, lingkungan fisik, dan kebudayaan. Dalam geografi sosial budaya ini, kita mempelajari bagaimana kondisi alam seperti iklim, bentuk muka bumi, dan sumber daya mempengaruhi cara hidup, baik mata pencaharian hingga pola pemukiman masyarakat. Dengan kata lain, geografi sosial budaya membantu kita memahami bagaimana manusia beradaptasi terhadap lingkungan tempat ia tinggal. Nah, selanjutnya ada kebudayaan material dan non-material. Kebudayaan material adalah segala cipta manusia dan bentuk wujud nyata dan konkret. Sedangkan contoh kebudayaan lokal yang masuk dalam kategori ini seperti rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan juga kerajinan tangan seperti batik dan ukiran. Selanjutnya, ada kebudayaan non-material, adalah hasil abstrak yang bersifat tidak berwujud seperti gagasan, nilai, dan norma yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh adalah seperti musik daerah, ampal-ampal pisang dari Kalimantan Selatan, kemudian Manuk Dadali dari Jawa Barat, kemudian juga ada cerita rakyat seperti Maling Kundang dari cerita rakyat masyarakat Minangkabau, upacara adat, bahasa daerah, dan keahlian khusus lainnya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk kebudayaan. Pertama, ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi dalam masyarakat untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Bahasa meliputi bahasa tulisan ataupun bahasa lisan yang memiliki tata aturan dalam suatu kebudayaan. Bahasa ini merupakan paling mudah dalam mengidentifikasikan sebuah kebudayaan. Di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki 718 bahasa yang tersebar dari Aceh sampai Merauke. Dan bahasa Jawa adalah bahasa dengan penutur bahasa paling banyak Indonesia, yaitu sekitar 80 juta jiwa. Nah, kemudian ada sebaran penutur bahasa di tiap pulaunya. Seperti pertama itu di Sumatera, bahasa Jawa itu adalah mayoritas, sekitar 22% dari masyarakat. Kemudian juga Pulau Jawa yaitu dengan bahasa Jawanya 60%, di Kalimantan ada bahasa Banjar, di Bali ada bahasa Bali, di Sulawesi ada bahasa Bugis, di Maluku ada bahasa Jawa, dan di Papua ada bahasa Lani. Nah, kemudian tahukah kamu di Indonesia sebaran bahasa itu paling banyak ada di Pulau Papua. Ada terdapat 384 bahasa di Pulau Papua bagian barat, dan Papua memiliki bahasa dan suku bangsa yang paling banyak di Indonesia. Selanjutnya ada sistem pengetahuan atau kearifan lokal. Sistem pengetahuan merupakan segala pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang lingkungan, alam, kehidupan yang didapat dari pengalaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sistem subak di Bali, nasi di Maluku, sistem pertanian tumpang sari, dan teknik pembuatan perahu pinisi di masyarakat Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Unsur ini mencakup bagaimana manusia mengorganisasi diri dalam kelompok sosial berdasarkan adat istiadat dan aturan yang berlaku agar bisa hidup bersama-sama dalam masyarakat, seperti nagari di Sumatera Barat. Kemudian ada sistem peralatan hidup dan teknologi.
yaitu adalah semua alat teknologi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti alat produksi sebagai senjata, tempat tinggal, dan pakaian, ataupun juga alat transportasi. Kemudian ada sistem mata pencaharian hidup, merupakan segala usaha dan cara manusia untuk mendapatkan penghidupan dan sumber daya, seperti bertani, berburu, berdagang, dan lainnya. Seperti masyarakat Minangkabau itu kebanyakan orangnya itu berdagang, kemudian orang-orang di Sunda sebagai petani, kemudian orang-orang di Madura sebagai pedagang, dan hal lainnya. Kemudian sistem religi atau agama, sistem kepercayaan yang mencakup keyakinan ritual dan praktik keagamaan dengan hal yang dianggap suci dan tidak terjangkau oleh akal manusia. Dan terakhir ada juga kesenian, itu segala bentuk ekspresi keindahan dalam budaya yang muncul dari imajinasi, kreativitas manusia seperti seni rupa, seni suara, ataupun juga seni tari. Selanjutnya ada faktor-faktor keanekaragaman di Indonesia. Pertama adalah faktor geografis. Perlu kita ketahui, Indonesia adalah negara dari kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia itu memiliki perkembangan wilayah yang berbeda-beda dengan kebudayaan di wilayah satu dan di wilayah lain. Oleh karena keterbatasan faktor geografis tersendiri ini, sehingga terciptanya berbagai keberagaman di Indonesia. Seperti contoh, di Pulau Jawa itu mayoritas ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada juga suku Baduy, dan lainnya. Tetapi meskipun di satu wilayah pulau, karena perbedaan jarak, gunung, dan yang sangat luas, sehingga terdapat perbedaan suku bangsa di Pulau Jawa bagian barat yang mayoritas Sunda, dan di Pulau Jawa bagian tengah dan timur yang mayoritas adalah suku Jawa. Dan kedua, adanya perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang berbeda menimbulkan kegiatan ekonomi yang berbeda pula. Contoh seperti Kalimantan adalah sebagai penghasil hutan. Masyarakat pun juga bekerja menghasilkan barang-barang komoditas dari hutan. Hal yang serupa juga bisa ditemui kita di Pulau Jawa. Ketika di Pulau Jawa kebanyakan adalah sebagai petani, maka hal komoditas ataupun juga perekonomian yang bergerak adalah di bidang perkebunan dan pertanian. Dan juga sebagai di wilayah pesisir, maka timbul juga kebudayaan di sekitar pesisir pantai. Dan kemudian ada sejarah dan interaksi. Sejarahnya, sejak dari dahulu Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Oleh karena itu terjadi interaksi perdagangan baik itu dari Barat, Arab, Eropa, dan juga di timur, Cina, dan lainnya, sehingga terjadilah kebudayaan, akulturasi, asimilasi, dan terpengaruh juga budaya-budaya dari luar. Kemudian ada mobilitas dan modernisasi. Adalah perpindahan penduduk dan kemajuan teknologi membuat budaya daerah saling bertemu dan membentuk budaya yang baru yang lebih dinamis. Selanjutnya adalah bentuk keanekaragaman di Indonesia. Pertama, ada suku bangsa. Suku bangsa di Indonesia berjumlah kurang lebih ada 1.300 suku bangsa. Dengan suku bangsa terbesar adalah suku Jawa sekitar 150 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian disusul oleh suku Sunda sebagai suku bangsa terbesar kedua di Indonesia. Dan suku-suku lainnya ada suku Batak, suku Bugis, suku Dani, suku Dayak, suku Bali, suku Lampung, dan suku-suku Melayu dan lainnya. Pun juga ada bahasa. Di Indonesia terdapat 718 bahasa di Indonesia. Dan sebagiannya itu ada beberapa bahasa yang sudah punah penutur katanya karena tidak diwarisin lagi kepada penerusnya. Kemudian ada agama dan kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi dan aliran kepercayaan lokal. 6 agama resmi seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan juga aliran kepercayaan lokal lainnya seperti ada Sunda Wiwitan, ada
kejawen, dan lainnya. Kemudian ada seni dan tradisi. Setiap daerah memiliki kesenian unik seperti tari saman dari Aceh, wayang kulit dari Jawa, wayang golek dari Sunda, ada juga tifa dari Papua. Semua perbedaan ini menunjukkan betapa kayanya dan berwarnanya budaya di Indonesia. Selanjutnya ada bentuk keanekaragaman Indonesia. Lingkungan sangat mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Misalnya, pertama, ada masyarakat di daerah pegunungan, di daerah tinggi akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya, seperti rumahnya dengan suhu yang dingin. Kemudian juga daerah rawan banjir, maka masyarakat akan beradaptasi dengan menggunakan rumah-rumah panggung ataupun juga dari hewan buas seperti rumah-rumah di Kalimantan, di Sumatera. Rumah-rumahnya itu tinggi karena menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian ada masyarakat di pantai mengembangkan budaya bahari. Sebaliknya, manusia juga mempengaruhi lingkungan melalui pembangunan urbanisasi dan juga kegiatan ekonomi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara budaya dan kelestarian lingkungan. Nah, kita sudah sampai di penutup. Terima kasih. Jadi, teman-teman, geografi sosial di Indonesia membantu kita memahami perbedaan suku, bahasa, dan kebiasaan. Bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Melalui pemahaman geografi, kita bisa menghargai bagaimana dan menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Mari kita cinta dan lestarikan budaya bangsa sebagai bagian dari identitas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. See you.